Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita belajar kembali masalah mata pelajaran SKI, materi Khulafaur Rasyidin. Pastinya kalian sudah sedikit tahu tentang Khulafaur Rasyidin. Pasti tidak asing dengan yang namanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, dari keempat pemimpin tersebut dijuluki dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, apa itu Khulafaur Rasyidin dan siapa saja? Marilah, dan profilnya seperti apa, dan sikap dan sifat yang beliau miliki itu seperti apa, kita akan belajar bersama-sama. Mari untuk yang pertama, pengertian Khulafaur Rasyidin. Pertama kita akan menurut bahasa itu Khulafaur Rasyidin itu dibagi berasal dari dua kata bahasa Arab. Yang pertama adalah khulafa. Khulafa di sini berarti pengganti. Nah, yang dimaksud pengganti itu adalah pemimpin yang menggantikan Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Selanjutnya, untuk Ar-Rasyidin, kata yang kedua yaitu Ar-Rasyidin. Dari kata Ar-Rasyidin itu berarti mendapatkan petunjuk. Mendapatkan petunjuk. Nah, jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Nah, jadi untuk Khulafaur Rasyidin itu adalah menurut bahasa yaitu para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Nah, untuk menurut istilah, itu adalah para pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, dan pemimpin umat. Tetapi untuk diingat, untuk tugas sebagai Nabi itu tidak bisa digantikan, karena Nabi adalah Nabi yang paling terakhir. Jadi tidak ada Nabi seterusnya. Nah, Khulafaur Rasyidin itu adalah para khalifah yang sangat arif, bijaksana. Mereka adalah keempat sahabat yang terpilih untuk menjadi pemimpin kaum muslimin setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, untuk selanjutnya kita akan sedikit membahas profil dari keempat khalifah atau Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar itu memerintah pada tahun 11 sampai 13 Hijriah. Nah, atau dalam Masehi 632 sampai 634 Hijriah. Hijriah lagi, ini Masehi ya. Nah, untuk Abu Bakar itu
memerintah 2 tahun, sekitar 2 tahun. Nah, untuk selanjutnya ya, untuk nama dari Abu Bakar tersebut adalah Abdul Ka'bah. Lengkapnya adalah Abdullah bin Abu Qudaifah At-Tamimi. Abdullah itu adalah nama yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Bakar itu berasal dari suku Taim yang sering melahirkan tokoh-tokoh yang terhormat. Nah, sejak kecil beliau terkenal dengan sifat yang lembut, jujur, sabar, sehingga di saat itu Rasulullah sudah bersahabat dengan Abu Bakar. Nah, Abu Bakar sering diberikan julukan Abu Bakar, dan As-Siddiq, para sahabat memanggilnya dengan gelar As-Siddiq karena beliau sering membenarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam segala hal, baik itu Isra Mi'raj dan lainnya. Nah, Abu Bakar itu diangkat dengan jalan musyawarah antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Nah, Khalifah Abu Bakar telah mencapai usaha dan prestasi yang sangat luar biasa. Nah, untuk selanjutnya Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab memerintah sekitar 10 tahun 6 bulan. Nah, dari tahun berapa? Dari tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Nah, untuk Masehinya 634 sampai 644 Masehi. Nah, umur Umar itu lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad. Sejak masa kecil ia terkenal dengan sifat pemberani, cerdas, dan tidak pernah takut mengatakan kebenaran. Beliau dijuluki dengan Al-Furqan, yang tegas membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, dulunya Umar bin Khattab adalah orang yang sangat membenci dengan Nabi Muhammad dan agama Islam. Tetapi setelah masuk Islam, beliau adalah pembela yang sangat pemberani dari kalangan kaum muslimin. Nah, pada masa Umar bin Khattab itu terjadi peluasan wilayah sampai ke Irak, sampai ke Mesir dan Syam. Nah, dan sampai negeri-negeri Persia lainnya. Umar yang pertama kali membentuk badan kehakiman dan menyempurnakan pemerintahan, juga meneruskan usaha Abu Bakar dalam membukukan Al-Quran. Nah, beliau wafat setelah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah saat sedang menjadi imam di sholat subuh. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang khalifah. Kita akan membahas tentang khalifah yang ketiga. Siapa sih itu? Yaitu adalah khalifah yang ketiga adalah Utsman. Nah, Utsman bin Affan adalah saudagar kaya raya. Dia adalah penulis
seorang penulis wahyu yang terkenal, dan dia sangat pendiam dan berbudi pekerti luhur dan terpuji pastinya. Nah, beliau dijuluki dengan Ghaniyun Syakir, adalah orang yang kaya yang banyak bersyukur. Nah, beliau sekalipun sangat kaya, beliau tidak segan untuk bergaul dan ikut perang dalam membela kaum muslimin. Nah, jasa-jasa dari Utsman bin Affan diantaranya adalah menyalin dan membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, yang kita sebut dengan mushaf Utsmani. Mushaf apa? Utsmani, mushaf Utsmani. Nah, mushaf Utsmani sebagai penghargaan atas jasa beliau, dijuluki dengan mushaf Utsmani. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang khalifah Khulafaur Rasyidin yang keempat, yaitu adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Beliau adalah orang yang kedua kalinya yang mempercayai Nabi. Beliau setelah Siti Khadijah. Beliau dididik dan dididik oleh Nabi Muhammad SAW, dan beliau diangkat sebagai khalifah pengganti perjuangan Utsman bin Affan. Beliau sangat berjasa dalam mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap, korup dan lain-lain, membenahi keuangan negara, memajukan ilmu bidang bahasa, memajukan pembangunan, dan memadamkan pemberontakan di kalangan umat Islam dan lainnya. Beliau adalah anak atau putra dari Abu Thalib, yaitu adalah paman dari Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau dijuluki dengan singa Allah dan karamallahu wajhah. Nah, itu adalah keempat profil dari Khulafaur Rasyidin. Dari yang pertama adalah Abu Bakar, ada yang kedua ada Umar bin Khattab, dan yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat pastinya ada Ali bin Abi Thalib. Nah, dari keempat khalifah tersebut, saya berhasil melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam apa? Dalam menegakkan ajaran tauhid, juga sukses memperluas, menjalankan tugas dan mengharumkan nama Islam. Di dalam perjalanan tugasnya, para khalifah senantiasa meneladani kepemimpinan Rasulullah dan akhlaknya sebagai pemimpin masyarakat. Nah, sifat-sifat Khulafaur Rasyidin di antaranya adalah arif, bijaksana, berwibawa dan disiplin, berilmu agama yang luas dan mendalam, dan berani bertindak dalam kemauan yang keras. Nah, pastinya itu akan menjadi suatu yang sangat berarti buat kita dan harus kita contoh sebagai panutan, karena Nabi Muhammad dan keempat khalifah dari Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang sangat arif, sangat bijaksana, berwibawa dan disiplin dan lain sebagainya, dan sebagai contoh dan suri tauladan bagi kita semua. Jadi kita harus menjadi seperti mereka, walaupun tidak seperti persis, tapi kita harus berusaha dan berusaha. Nah, mungkin itu saja dari kami, dari saya sendiri. Kita cukupkan pelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa paham dan bisa menjadi anak yang
pemimpin masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.